Dan alhamdulillah acara demi acara terselesai. Ini adalah acara 2 bulan yang telah kita tunggu. Alhamdulillah beliau bersama Umi, bersama Sarifah dan juga putra beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dipersilakan Habib. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawau bi salafuna salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh yang hadir di majelis ini. Yang saya hormati koordinator Bapak Tengku Zulkaryadi, koordinator fungsi protokoler dan konsuler KBRI Seoul, Bapak Tengku Zulkaryadi. Yang saya hormati Bapak Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Seoul, Bapak Dr. Gogot Suharwoto. Perwakilan Korean Muslim Federation KMF Busan, Mr. Abdul Salam. Yang saya hormati Rais Suriah, Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Korea Selatan, Romo Kiai Haji Syihabuddin Ahmad Mufti LCMA. Yang saya hormati Ketua Tanfiziyah PCI NU Korea Selatan, Ustadz Muhammad Habibi SSI MSC. Yang saya hormati Gubernur FKMID Forum Komunikasi Masyarakat Indonesia Daegu. Yang saya hormati Presiden Forum Komunikasi Masyarakat Indonesia Forkomasi. Ini masih koma, Forkomasi, belum titik ini. Yang saya hormati Presiden Komunitas Muslim Indonesia KMI. Yang saya hormati pengurus masjid se-Korea Selatan, jamaah masjid se-Korea Selatan. Yang saya hormati para tokoh pimpinan agama Buddha, Bapak Zino dan Bapak Ziheng, yang baru saja menyerahkan bingkisan dan cindera mata tadi. Saya ucapkan terima kasih yang besar. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang apa ini? Gedung apa ini? Gumiko, yang insya Allah penuh berkah ini. Dengan kehadiran panjenengan penuh berkah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini gedungnya kapasitas 3.000, sing teko 4.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berada di tempat ini dalam rangka milad Masjid Ar-Rahman. Ar-Rahman Kohang. Ar-Rahman ini masjidnya orang-orang yang jarang, arang-arang merohomah. Ar-Rahmah, arang-arang merohomah. Pada bekerja di sini jarang pulang, di arang-arang merohomah. Masjidnya Ar-Rahmah. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahman, yuk kurang lebih podo Ar-Rahman, Ar-Rahman. 11-12. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka milad yang ke-7. Milad itu apa? Milad itu hari lahir, hari mulai beraktivitasnya Masjid Pohang itu tadi. Kita peringati sekarang sudah 7 tahun. Nah, dengan peringatan 7 tahun ini kita bagaimana? Kita teringat apa yang diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu taala wajhahu wa radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali niku putra mantune Kanjeng Nabi, terkenal sebagai ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku kotanya ilmu, Ali itu gerbangnya. Jadi kalau mau masuk kota harus lewat apa? Gerbang.
Sayyidina Ali ini mengatakan innamad dunya salah satu ayam. Urip nok donya niku dalam keadaan panjang umurnya kayak apapun hanya ada 3 hari. Hidup di dunia ini hanya ada 3 hari. Termasuk selama 7 tahun Masjid Pohang itu beroperasi juga hanya ada 3 hari. 3 hari ini kenapa? 1. Yaumun madha bima fihi falaisa bi'aidin. Hari yang sudah berlalu dan itu nggak akan bisa kembali. Yang kedua, yaumul wa anta fihi, hari di mana kau berada di dalamnya. Alaika iqtinamu, hati-hati kau menjaganya. Dan yang ketiga, yaumul ghad, hari esok. Alaika minal amal, kau boleh punya cita-cita, kau boleh punya harapan, kau boleh punya keinginan. Itu hari esok. Hari yang lalu manfaatnya apa? Hari yang lalu hari yang tidak akan bisa kembali lagi, tapi bagi karya, bagi kita semuanya, hari itu bisa menjadi guru yang mengajarkan banyak hal, pengalaman-pengalaman yang mengajarkan banyak hal. Oh, kalau saya di masjid begini, kalau ini begini, dan banyak hal. Dan hari yang ini kita jaga hati-hati, jangan sampai kita terpeleset. Hari yang akan datang kita mimpi bersama-sama, punya harapan, keinginan bersama-sama, yang insya Allah masjid itu, Masjid Pohang akan menjadi masjid yang makmur, yang didatangi banyak jamaah untuk beribadah di masjid itu dan membawa berkah dan manfaat bagi lingkungannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alaika minal amal, kau boleh punya harapan, kau boleh punya cita-cita, kau boleh bermimpi. Ini sing mimpi sakmene akeh insyaallah cepat jadi kenyataan. Amin Allahumma. Ini kira-kira mimpi dewean, waduh bahaya. Ana wong mimpi dewean malah diramal. Saya kok ngimpi kucing nabrak ember, kucing sikile 4, ember bunder, berarti 4-0. Bahaya. Tapi kalau mimpinya bersama-sama, insya Allah nggak lama akan jadi kenyataan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka kalau masyarakat semua dalam berulang tahun dalam memperingati milad ini bermimpi Masjid Pohang akan menjadi masjid yang berkah, makmur, insya Allah nggak lama lagi akan segera terwujud. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah ni'mal maula. Hasbunallah ni'mal maula nasir. Hasbunallah Melihat betapa pentingnya masjid ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, dimulai dari masjid dan menuju ke masjid. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Saking Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Bukan minal baiti ilal baiti, dari rumah ke rumah, bukan. Apalagi dari lapangan ke lapangan, bukan. Minal masjid ilal masjid. Ini melihat pentingnya apa? Masjid. Sampai Isra Mi'raj pun dimulai dari masjid menuju ke masjid. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Allah juga menunjukkan kemuliaan masjid itu wow, dengan apa? Dengan ketika Rasul sampai di kota Madinah dari hijrah sampai ke kota Madinah, pertama kali yang dibangun adalah apa? Masjid. Ini Masjid Quba. Setelah masjid baru Nabi membangun pasar. Ini artinya apa? Artinya masyarakat secara kerohanian dimajukan dulu, keimanan ditata dulu, baru kemudian berkegiatan, beroperasi secara ekonomi. Insya Allah kalau ekonomi dioperasikan dengan aturan-aturan yang ada di masjid, jujur dan sebagainya, akan bagus hasilnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mengingat pentingnya masjid yang kayak begitu itu, Nabi dalam satu hadisnya bersabda, "Idza ra'aitumur rajul," kau melihat seseorang yang mengkulinakan dirinya. Mengkulinakan ini bahasa Indonesia ini apa? Terbiasa. Hah? Terbiasakan. Membiasakan. Mengkulinakan ini membiasakan. Berkulina lawangnya mengah. Ya. Mengkulinakan, membiasakan diri
ingat sholat jamaah di masjid, ingat kegiatan ini di masjid. Itu kau melihat seorang laki-laki kok membiasakan diri berpikir, hatinya tergantung kepada masjid, fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Alhamdulillah. Maka kalau kita menyaksikan orang yang biasa riwa-riwi ke masjid, memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan di masjid, insya Allah dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Termasuk mudah-mudahan yang memperingati harilah masjid segini banyaknya ini tercatat sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap masjid kita harus meramaikannya. Setiap masjid harus meramaikannya. Meramaikan dalam arti bukan gawe ramai, gawe geger, bukan, tapi memakmurkan masjid. Masjid itu makmur dengan kegiatan ibadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Alhamdulillah. Nek orang wong beriman nggak mau, buat apa memakmurkan masjid? Betul? Betul? Adanya mau memakmurkan masjid karena beriman. Nah, kalau orang-orang beriman mau memakmurkan masjid, insya Allah masjid-masjid itu akan mengalami kemunduran. Karena apa? Karena masjid yang bagus mengalami kemunduran, bukan kemajuan. Nek kemajuan itu entek jamaah, maju. Nggih. Nggih. Tapi kalau kemunduran jamaahnya mundur sampai akhirnya bablas. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka masjid yang baik adalah masjid yang mengalami apa? Kemunduran, bukan yang mengalami kemajuan. Gini Bang, ini kita juga hadir imam-imam masjid. Pak siapa tadi? Ustaz Syihab, tadi ada apa? Imam masjid mana? Kim Hei ya, Kim Hei. Masjid Kim Hei hadir dari imam masjid yang alhamdulillah saya sempat sebentar saja ngomong-ngomong. Karena tadi bukan ramah tamah, tapi mamah tamah tadi. Langsung datang dimasukkan ruangan terus mamah tamah. Mamah tamah itu makan-makan ya. Alhamdulillah. Dan sempat bertemu dengan bapak-bapak imam tadi. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, yang bagus masjid mengalami kemunduran. Jamaahnya apa? Mengalami kemunduran sampai akhirnya apa? Mundur sampai tidak terbatas. Berarti jamaahnya bertambah dan bertambah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu para hadirin sekalian dimuliakan Allah, innama ya'muru masajidallah. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang beriman yang tidak malas untuk memakmurkan masjid Allah. Alhamdulillah. Dari mulai kegiatan pengajian sampai kegiatan apapun yang berbau agama, membawa keimanan kita semakin naik, semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kegiatan itu dimulai dari masjid, insya Allah akan berkah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shalli wa sallim. Madinah yang dibangun masjid dulu, setelah masjid baru membangun pasar. Maknanya apa? Maknanya supaya kita berkegiatan di masjid lalu meresapi hukum-hukum Allah yang ada di masjid, dalam kegiatan di pasar sudah memakai hukumnya masjid. Alhamdulillah. Sehingga dalam berjualan jujur, dalam menimbang jujur, dalam mengukur jujur. Karena kadang-kadang maaf, kepentingan ekonomi ini membuat kita lupa. Wong sing napa? Sholatnya kenceng, masya Allah, sampai batu ireng kabeh.
Nggih. Tapi nun sewu nek nimbang ya nyolong timbangan, ana apa ora? Ana apa ora? Teko wonge. Ora teko. Ngene apa nggih? Orang kadang-kadang napa? Urusan ibadahnya istimewa tapi urusan muamalah dengan sesama manusia ini jadi kurang. Ya. Tidak jujur, ngomongnya enggak jujur. Kadang-kadang perbuatannya baik, omongannya ora apik. Ana apa ora? Ana apa ora? Perbuatannya baik tapi omongannya nggak baik. Saya contohkan nih, tadi malam saya contohkan orang tilik wong loro itu apik ora? Saya ini ngomongannya sing enak. Sampai sakit apa? Saya katanya dokter kena penyakit kanker. Sabar, sabar, terus berusaha, terus sampai berobat. Insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan. Loh, nek omonganmu enak berarti sampai tilik itu perbuatannya bagus, omonganmu juga bagus. Alhamdulillah. Lagi ono tilik perbuatannya bagus, nih ngomongannya orang enak. Sampai kok lama nggak kelihatan dalam kegiatan-kegiatan. Kenapa? Sakit. Saya katanya dokter kena penyakit kanker. Loh, kanker bahaya itu. Saya punya teman sakit kanker terus seminggu mati kok. Sampai berapa hari? Saya 5 hari, ya kurang loro. Iku omongan nah wayana. Nah wayana. Padahal manusia itu yang paling berharga yang keluar dari mulutnya adalah kalimah thayyibah. Kalimah apa? Semua selain kalimah thayyibah yang keluar dari mulutnya manusia nggak ada harganya. Apa yang keluar dari mulutnya manusia? Ludahmu. Ludahmu dengan ludahnya tawon larang nih. Larang tawon, tawon itu ada yang 1 botol 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Ludah manusia nggak laku, betul? Aja meneh kok payu, salah ndokok dadi perkara. Tetangga lewat, aduh, wah dawa, panjang, sampai anak cucu nggak selesai. Saya punya tetangga itu punya anak perempuan dilamar oleh laki-laki, genah, wong lanangnya juga genah, masya Allah. Dilamar, ibunya laporan ke eyangnya, iki putumu wis ana sing njaluk anu-anu. Sapa sing njaluk? Anaknya fulan-fulan. Oh, jangan, dulu mbahnya pernah ngidoni mbahmu. Dawa itu. Nggih. Nah, makanya yang paling berharga yang keluar dari mulutnya manusia adalah kalimah thayyibah, ucapan yang baik. Selain ucapan yang baik tidak ada harganya. Apa? Ilermu mbek ilere tak walet larang iki. Walet sak kilo 15 juta, 20 juta, ilermu ora payu. Kok ilernya manusia itu laku? Oh, kiai-kiai itu kaya-kaya. Santri ini turu tak dari batok. Ya, santrinya tidur tak dari batok. Lu santri kena ngiler banter kok. Saya di rumah itu ada santri, saya kasih bantal putih. Seminggu tak kili jadi pulau-pulau. Iku nek 1 kilo 1 liter payu bang ilere walet tak sugih ra karuan. Nggih. Yang mahal dari mulutnya manusia adalah kalimah thayyibah. Lah kalimah thayyibah iki apa? Kepada Allah. Zikirmu kepada Allah itu mahal. Ucapanmu yang baik, baca Al-Qur'an, zikirmu, doa-doamu yang kau ucapkan itu yang keluar dari mulutmu itu kalimah apa? Itu yang mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Omonganmu yang baik kepada temanmu, kepada tetanggamu, kepada saudaramu, kepada familimu, kepada kerabatmu, kepada orang-orang yang kau kenal, itu yang paling berharga, yang membuat hubungan ukhuwah menjadi semakin apa? Dekat. Maka di dalam satu ayat yang berkaitan dengan agama lain, Nabi mengingatkan, dalam ayat diingatkan, janganlah kau wala tasubbu, jangan kau mengejek sesembahan ataupun alat-alat kehormatan agama lain. Karena dengan kau mengejek sesembahan dan alat-alat yang disucikan, hal-hal yang disucikan oleh agama lain, mereka nanti akan membalas dengan mengejek Tuhanmu, mengejek, dan akhirnya gak barbar balas-balasan. Karena itu harus saling menghormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini HUT Milad Masjid Ar-Rahman ini dihadiri oleh saudara-saudara kita dari tokoh agama Buddha, Pak Jihen dan Pak Cino, alhamdulillah, dan tadi sudah memberikan cindera mata, oleh-oleh kenang-kenangan. Malah saya sing ora ngeyo apa-apa iki. Pokoke tak titip ke panitia ora ono tolong. Alhamdulillah. Nah, dengan kita saling menghormati, tidak saling mengejek, insya Allah hidup akan rukun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan kalau sudah rukun akan bersama-sama bisa berpikir yang positif ke arah perbaikan keadaan-keadaan. Amin Allahumma.
Amin Allahumma. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita jaga mulut kita supaya kita selalu mengeluarkan hal yang apa? Kalimah thayyibah. Ini hari ini saya mau cerita. Saya dikasih kopi satu oleh panitia, nggak apa-apa. Biasanya saya kalau ngaji kayak di Jambi, di Sumatera, kopi ini luruh. Pernah saya ngaji di Jambi, dikasih kopi 2. Saya minum 1, panitia bilang, loh Habib kok yang diminum ini? Iya, yang ini murah Habib, sekilo cuma 200.000. Coba yang satunya lagi itu sekilo 1,5 juta. Saya bilang, loh kopi kok 1,5 juta, kopi apa? Ini kopi istimewa Habib. Loh istimewanya apa? Kopi kok sekilo 1,5 juta, istimewanya apa? Loh Habib itu gimana? Ini kopi alladzi yakhruju min silitil luwak. Kopi yang keluar dari silitnya apa? Saya Masya Allah, luwak. Silitmu larangnya rakaruan. Dari 200.000 jadi 1,5 juta, gembung lewat tok ya mau. Gini bang ya? Ternyata bahwa luwak punya kelebihan dibanding kita. Yang keluar dari kita nggak ada harganya. Malah buak bayar 2.000. Betul. Nah, karena itu para hadirin sekalian dimuliakan, jangan karena ternyata kita walaupun makhluk Allah yang mulia manusia ini, ada makhluk-makhluk yang ingin dibeli oleh Allah yang manusia tidak diberi. Alhamdulillah, ludahnya mahal tawon, liurnya mahal apa? Walet. Yang lewat ke silitnya mahal apa? Nah, ternyata kita nggak ada apa-apanya. Hanya kalimat thayyibah. Ayo mulut kita selalu digunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, beristighfar, ngomong yang baik dengan sesama, akan menambah ukhuwah. Kebersamaan ini menjadi semakin mesra, harmonis. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oleh karena itu para hadirin sekalian dimuliakan Allah, ayo kita mulai kehidupan kita dari mulai bangun tidur, mencontoh kehidupan Rasul SAW. Bangun tidur berdoa, mau mandi masuk kamar mandi berdoa, mau makan berdoa, habis makan berdoa, terus berdoa, tiada hentinya berdoa, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulutnya selalu mengeluarkan kalimat thayyibah. Alhamdulillah, amin Allahumma, amin Allahumma. Dengan mengeluarkan kalimat thayyibah, begitu kita berpikir yang baik, berucap yang baik, berbuat yang baik, maka insya Allah yang kembali kepada kita juga akan yang baik-baik. Amin Allahumma. Karena sesungguhnya yang datang kepada kita itu juga dari hasil perbuatan kita sendiri. Ibarat orang dulu mengatakan, sopo nandur bakal apa? Nandurin nah yang munduhe, nandurin ya nah yang munduhe. Nandur jagung munduh jagung, nandur telo munduh. Jangan nandurnya jagung, tapi kalau berdoa, ya Allah mudah-mudahan panen durian, ya Allah panen durian. Oh panen durian apa? Oh nandurmu jagung kok jaluk panen apa? Nandur jagung tukul jagung. Nek kamu nandur durian yang tukul durian. Kau kok baik dengan sesama, kau baik, dia akan menemui kebaikan. Alhamdulillah. Maka kalau ingin kita ini baik, dimanapun orang menghargai kita dengan baik, ya harus kita berucap yang baik, berpikir yang baik, dan berhati yang baik. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wala dan Allah cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat yang baik, berpikir yang baik, dan berhati yang baik. Alhamdulillah. Ayo kita raih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kehidupan kita berkah. Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita dan sukses dalam hidup kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, caranya gimana? Dengan senantiasa berbuat, bersikap, berucap yang baik. Alhamdulillah. Dimulai dari saat kita bangun tidur berdoa, kemudian kita mendengar azan sampai dari masjid, dari
Jamaah Masjid Ar-Rahmah ini jauh dari masjidnya? Enggak. Dekat. Sama dengar adzan enggak? Dari masjid itu? Atau dari masjid yang lain di tempat sampai tinggal? Dengar? Enggak ada? Itu kena ngrungokke adzan saka ndi? Dari mana? HP. Oh, hebat busurku HP-mu. Kalau sampai mendengar azan Allahu Akbar, semua aktivitas mandek konstitusi untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengajar berhenti, yang ini berhenti menjawab Allahu Akbar. Oh coba jawab malah bapak itu. Allahu Akbar. Ya Allah, yang ini kok bisa azan. Ana ora? Oh, untung gak ditampak malaikat. Ya Allah, ya ini kok bisa azan. Mbok begitu itu azan di Paido itu nek azan maghrib di bulan Ramadan. Sudah disiapkan semuanya ini untuk berbuka puasa kok krungu azan. Allahu Akbar. Ya Allah kok bisa azan. Ngono. Kok ora? Kalau azan maghrib di bulan Ramadan azan urung bar panganane wis entek. Nggih. Tapi kalau azan dari biasa malah di Paido kok wis apa? Azan. Sauti panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kalau kau cepat menyauti panggilan Allah, nanti ketika kau memanggil Allah, Allah akan cepat mengijabahi. Alhamdulillah. Insya Allah tidak ada kamus. Kenapa saya berdoa kok tidak kabul? Enggak ada. Kenapa? Karena ketika kau dipanggil oleh Allah, kau menjawab, memperhatikan panggilan Allah. Nanti ketika kau berdoa memanggil Allah, Allah akan sangat memperhatikan doa-doamu. Alhamdulillah. Ya Allah. Kenapa? Sembuh aku ndonga ora kabul kenapa? Loh, kau berdoa tidak cepat langsung diijabahi Allah karena ketika kau dipanggil oleh Allah, kau tidak langsung menghormati panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban Allahu Akbar dijawab setelah selesai kau berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'watin wassalatil آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Terus mau tambahin doa untuk kedua orang tuamu yang sudah nggak ada. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3 kali boleh. Nah, ketika kau dipanggil oleh Allah, kau menjawab panggilan Allah. Dan setelahnya kau berdoa, nanti ketika kau memanggil Allah, kau akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Hidup ini timbal balik. Kau cepat menjawab panggilan Allah, panggilanmu akan cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau mengentengkan perintah-perintah Allah, nantinya juga akan doa-doamu akan dientengkan, tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu senantiasa ayo perintah-perintah Allah, larangan Allah kita ijabah dengan apa? Betul-betul semangat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Terlebih lagi Anda yang dirantau, jauh dari apa keluarga, jauh dari yang dicintai, insya Allah keberadaanmu di negeri ini karena dalam rangka kau berjuang mencari rizki, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam kedudukan kau insya Allah fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doanya orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala doanya mustajab. Amin Allahumma. Doamu mustajab karena kau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu terus berdoa, apalagi kalau berdoa di saat-saat yang tepat, saat-saat yang dikatakan saat ijabah. Di tengah malam ketika kau tahajud, kau bertahajud berdoa. Di tengah kau berada di masjid, ketika kau berada di tempat-tempat pengajian seperti ini, nanti kita berdoa bersama-sama, insya Allah mudah-mudahan lekas diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, para hadirin, mengacu kepada yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bahwa ada 3 hari yang lalu, ayo ketika kita milad yang ke-7 Masjid Nurul Rahman ini, Ar-Rahman Nur, enggak pakai Nur ya, mau tambahin apa pun Nur. Ketika milad yang ke-7 Masjid Ar-Rahman ini, yang pertama dari Sayyidina Ali kita pakai
masa atau hari yang lalu, ambillah sebagai pengalaman. Kau lihat hari yang lalu pengalaman Masjid Nur Rahman itu, kegiatan gimana, jamaahnya gimana dan sebagainya. Itu sebagai pengalaman kita. Jangan sampai semakin hari kok semakin kurang. Dianalisa kenapa kok kurang? Karena bukan tidak mungkin, maaf. Jamaahnya sebetulnya banyak. Kurangnya itu karena ada di situ jamaah yang maaf, mulutnya nggak baik mungkin. Ono wong tidak lama tidak pernah ikut jamaah, hari itu melu jamaah, sudah semangat ikut jamaah. Begitu masuk ke masjid sudah ditembak. Wah, dengaren. Iki cangkem turah ini ki ono ora? Ono ora? Ono. Teko wonge. Bahaya ini. Iki cangkem turah ini bahaya, bisa menjeglekkan ya apa bahasanya? Hah? Hah? Menjatuhkan, menjeglekkan gitu. Menjatuhkan semangatnya apa orang yang mau beribadah, mau sholat jamaah, buru-buru mesti wah dengaren, pantas mendung. Jeglek sih. Ada orang nggak pernah ikut jamaah, hari ini kok ikut apa? Jangan. Justru yang datang bareng itu, yang datang baru itu semangat untuk terus bisa rutin berjamaah. Alhamdulillah. Kalau dia dengan omonganmu yang enak kok mau rutin berjamaah, kau ikut mendapatkan pahala. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Alhamdulillah kamu kok sekarang mau berjamaah, ayo bareng-bareng kita berjamaah. Kita sama-sama minta rahmatnya Allah, ridhonya Allah. Alhamdulillah. Bareng-bareng ayo. Ini perlu digandeng, dihormati, digandeng bareng-bareng untuk mau bersama-sama di depan atau di tengah setiap waktu sholat jamaah. Nah, insya Allah kau yang begitu menyambut orangnya jadi gembira dan mau terus rutin sholat jamaah, kau akan mendapatkan pahala yang besar. Alhamdulillah. Ning sing gawe jeglek ini mau, kadang-kadang memang ya ada begitu ya. Gawe apa? Ana berapa? Nah, itu mulai saat ini berhenti. Kita bilang dirubah. Ininya yang keluar adalah kalimat yang apa? Thayyibah. Ucapan yang baik. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Nah, dianalisa begitu. Lalu hari ini dijaga masjidnya, dari kebersihannya dan semuanya dijaga. Yang boleh punya cita-cita nantinya gimana? Nantinya supaya masjid ini menjadi makmur dan dicintai oleh orang banyak, membawa berkah dan kemanfaatan bagi lingkungan. Ayo, insya Allah masjid akan sebagaimana Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, membawa keberkahan yang besar bagi dunia Islam. Alhamdulillah. Insya Allah kalau kita mengelolanya dengan baik dan jamaahnya baik akan terwujud. Amin Allahumma. Oleh karena itu para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ulang tahun yang ke-7, milad yang ke-7 ini mudah-mudahan yang ke-8, 9, 10, 11 akan menjadi semakin baik. Amin Allahumma. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masjid ini bisa menggambarkan masyarakat kecil yang kalau kita masuk di situ sudah ada imamnya, ada yang qomat di masjid itu, ada jamaah makmumnya, masya Allah. Itu kalau tertib semuanya, insya Allah sholatnya berlipat ganda 27 derajat. Alhamdulillah. Imam tertib, makmum tertib, insya Allah pahalanya meningkat. Ini semua sudah ada aturannya. Imam diatur, kamu kalau menjadi imam di belakangmu macam-macam, sholatmu jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama, yang sedang-sedang saja. Wah, itu nikmat kalau sudah begitu. Kalau sholatmu terlalu cepat, masya Allah, makmummu kasihan. Kamu bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, seperti di TV itu, ya. Sholat tarawih kok ini trek-trekan.
yang sepuh kasihan Allah. Atau kau terlalu lama juga nggak boleh. Kau jadi imam di belakangmu makmum macam-macam, kau terlalu lama juga nggak boleh. Terlalu lama baca surat rakaat pertama baca Yasin, rakaat kedua baca Tabarok. Aduh, Yasin, begitu Yasin makmum lagi badai kapan? Ini buyar ini apa? Konsentrasinya makmum ini buyar, nggak boleh. Kau menjadi imam di belakangmu aja makmum macam-macam, bacalah surat-surat yang seperti Rasul SAW. Nabi memberikan contoh kalau sholat berjamaah di belakangnya banyak makmum macam-macam, yang dibaca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Panjang apa pendek? Pendek. Siapa aja mengikuti iso. Nggih. Nah ini maha bijaksananya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sholat sendiri jangan ditanya. Berdirinya lama, sujudnya lama, rukuknya lama, sendirian. Nggih. Sendirian semuanya serba lama nanti. Surat yang dipilih yang panjang-panjang, bacanya juga dengan tartil, bacaan sehebat-hebatnya bacaan, sampai apa? Sujudnya lama, rukuknya lama, berdirinya lama, tapi sendirian. Kalau bersama dengan yang lain, pilihnya qul ya ayyuhal kafirun sama qul hu, yang sedang-sedang saja. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Kan kebalikan dari kita. Kalau kita sholat sendiri malah cepet-cepetan. Sholat bersama jamaah didawak-dawak, no. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Biar dikira, wah bacaannya Masya Allah. Tapi kalau sholat sendiri, Allah makmum, wah cepet-cepetan. Nabi enggak. Kalau sholat sendiri lama. Kalau sholat bersama-sama dengan jamaah, suratnya yang pendek-pendek supaya semuanya bisa mengikuti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sholli wa sallim. Masjid ini pertama masuk sudah diusahakan langsung wudhu, dan kemudian ketika masuk sholat tahiyatul masjid. Dan orang mau masuk ke masjid ini nggak boleh makan makanan yang berbau apa, menyebabkan mangan jengkol, nggak boleh. Makan apa, pete, nggak boleh. Walaupun itu halal, tapi ketika kau mau masuk masjid jangan. Kenapa? Kalau kau ngomong ngambune mabrem. Oh, yang jamin aja bicara gini. Bismillahirrahmanirrahim, pedih. Oke, iso takbiratul ihram ya Allah Akbar. Nah karena itu jangan pete, jangan jengkol, jangan yang berbau menyengat. Bahkan disunahkan at-tatayyub nganggo minyak wangi. Ini sunah. Orang masuk masjid pakai minyak wangi. Kalau nggak ada minyak wangi, PPO. Ampune wangi sedep seger. Jadi yang masuk angin. Itu artinya supaya tidak mengganggu yang lain. Loh, ini kita diajarkan yang kayak demikian. Alhamdulillah, supaya tidak mengganggu yang lain. Karena kalau sudah mengganggu yang lain dengan baumu yang tidak sedap, yang lain terganggu, nanti jadi nggak enak situasinya, betul nggak? Nah, karena itu jangan diusahakan jangan mengganggu yang lain, baik dengan ucapan, dengan tindakan, maupun dengan bau yang kita pakai, yang keluar dari tubuh kita. Sama sekali jangan. Disunahkan memakai at-tatayyub, memakai minyak wangi. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Demikian Nabi SAW mengajarkan kepada kita di dalam masjid ini menghormati satu dengan yang lain. Anda berada di dalam masjid, ketika Anda sholat tahiyatul masjid, melihat ada orang lain saudaramu datang,
Dalam keadaan kayak apapun saudaramu yang datang, sampai tidak akan mencaci, hatimu tidak akan merendahkan saudaramu yang datang itu sih. Pakai pakaian kayak apapun, sudah kotor atau sudah kamu nggak akan merendahkan. Nah, ini kita diajari supaya kepada saudara kita jangan ada yang merendahkan, semuanya saling menghormati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau akhlak di dalam masjid ini kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kehidupan akan baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita jadikan masjid ini masyarakat yang besar, dan masyarakat itu masjid yang besar. Masyarakat itu masjid yang besar, dan masjid itu masyarakat kecil. Tadi saya bilang ada imam yang sudah diatur oleh aturan. Kalau imam nurut aturan dan makmum nurut aturan, makmum supaya taat kepada imam. Dan makmum nurut aturan, insya Allah itu sholat jamaah diterima oleh Allah, dikabulkan Allah 27 kali 27 derajat pahalanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi imamnya sesuai aturan dan makmumnya juga sesuai apa? Aturan. Imam tadi jangan cepat-cepat. Makmum apa? Harus nurut imam. Makmum harus nurut. Enggak seperti sampean kalau makmum sujud imamnya kok rodok kesuwen nah. Durung kok balik nah. Lah kowe sujud ping pira kowe? Gitu nggih. Sujud ikuti imam. Begitu ada komando imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah, ikuti sami Allah liman hamidah. Mbok suweno bagaimanapun lamanya imam sami Allah liman hamidah, sampe ikuti imam, aja disi apa? Imam. Sholat kondisi imam. Imamnya belum Allahu Akbar, durung komando. Durung balik. Ini mana? Kamu sekali sholat bisa sujud 12 kali kan? Ya, nah dengan kau mengikuti imam tadi, makmum mengikuti imam ini nanti insya Allah menjadikan sholatnya sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada pernah terjadi sholat jamaah, peresmian masjid ditandai dengan sholat jamaah. Rakaat pertama yang datang banyak sekali, masya Allah peresmian masjid. Rakaat pertama imamnya itu membaca apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kayak karuan. Begitu mau rukuk rakaat yang pertama, Allahu Akbar, waktu rukuk itu listriknya mati. Ya enggak ada semuanya yang mau benarkan siapa, listriknya mati. Terus langsung rakaat kedua imam baca Fatihah lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biar hidup listriknya. Begitu listrik hidup kok orang sing ngamin. Nah, ayo batal kabeh. Gini apa nggih? Batal semua, walaupun listrik hidup, waladolin ya tetap apa? Amin. Tapi karena kebiasaan aja begitu listrik hidup, nah batal kabeh. Oleh karena mulai sana sini sholat kok ngomong. Yang belakangnya lagi pokoknya aku kita ngomong, padha ae. Nah oleh karena itu makmum menurut aturan, imam menurut aturan, insya Allah semua dirilnya, sholatnya jadi khusyuk, makbul indallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan pahalanya berlipat ganda 27 derajat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini hikmahnya kita berada di masjid, hikmahnya kita sholat berjamaah, kumpul bersama dengan saudara-saudara kita. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Karena itu usahakan sholat berjamaah. Sampai yang dekat dengan masjid, tetangganya masjid, afdalnya adalah sholat berjamaah. Loh, dan tetangga itu pengertiannya gimana? 40 rumah ke kirinya masjid, 40 rumah ke kanannya, 40 rumah depan, 40 rumah belakang. Itu tetangga. Jadi tinggal ngitung rumah sampean tuh. Kalau kira-kira 40 rumah dari masjid, itu berarti sampean masih tetangga masjid. Kanan, kiri, depan, belakang. Yang tetangganya masjid, afdolnya sholatnya di masjid, insya Allah lebih berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sampai kalau ada urusan sumpek-sumpek etikaf di masjid, insya Allah etikafnya sampai di masjid setengah jam, 1 jam atau setengah hari, 1 hari akan banyak manfaatnya bagi kesehatan jiwa kita, kesehatan pikiran kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan baca apa kita berdiam diri di masjid? Baca zikir, kalimat thayyibah. Baca la ilaha illallah boleh, baca sholawat boleh, baca istighfar boleh. Istighfar itu yang paling bagus, istighfar.
Baca sholawat juga bagus, karena di dalam sholawat itu sudah ada istighfar, sudah ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sampai dengan membaca sholawat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambah berkah kehidupan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan boleh sampai kerjakan sampai dalam keadaan apa-apa. Kerja di pabrik sambil nonton-nonton. Kalau ngoper sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad di hati coba banter kancamu bingung. Iki kok ngelapal lafaz ki ono apa? Jangan di hati sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad boleh. Sampai baca sholat boleh, ketika di dalam masjid boleh. Insyaallah membuat hidup kita ini tenang, tenteram, berkah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dengan kau mulutmu selalu mengucapkan kalimat thayyibah tadi, hidupmu akan menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hatimu akan menjadi tenang. Zikir melalui ucapan, juga zikir melalui perbuatan. Melalui perbuatan bagaimana? Kau keluar dari rumah, ketika bertemu dengan temanmu, kau ingat, ya Allah, bertemu dengan saudara saya ini, saya disunahkan, dicontohi oleh Kanjeng Nabi untuk saya lebih dulu mengucapkan salam. Kalau begitu, yang dikatakan lebih utama, yang lebih utama itu yang lebih, di antara dua teman bertemu, yang satu kalau lebih dulu mengucapkan salam itu lebih utama di sisi Allah. Saya ingin menjadi orang yang utama, ya Allah, saya akan mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dengan senyum. Loh, ojo ketemu dulu loh, waalaikum. Lambe irung bathuk mlumpuk. Ya nah. Apa? Lambe irung bathuk apa? Kayak silit pitik. Jangan, karena saudara yang kau temuin dengan wajah yang begitu akan bertanya-tanya dalam hati lu, aku ini salah apa kok saudara saya ini bertemu dengan saya dengan wajah yang kayak begitu. Kau membuat susah orang lain walaupun hanya dengan sikapmu seperti itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senangkan, kita buat senang, kita buat gembira orang yang bertemu dengan kita dengan wajah al-basyashah inda wajhi ahika sadaqah. Kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, itu bagian daripada sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya kita mengeluarkan duit kemudian kita bersedekah, hanya itu toh enggak. Bertemu dengan saudara dengan wajah yang berseri-seri itu sudah sedekah. Nah, kalau kita mengeluarkan uang itu juga sedekah. Maka saat ini juga akan saya himbau untuk bersama-sama kita mengeluarkan sedekah, mengisi kotak infak untuk pembangunan apa? Masjid mana ini? Ar-Rahman, Masjid Ar-Rahman. Ada kotaknya sudah. Nah, itu sedekah itu kelihatannya sepele, tapi masya Allah di sisi Allah sangat-sangat besar pahalanya. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah satu hari ketika sedang apa? Sedang berada di satu tempat, ada pengemis datang. Oleh Siti Aisyah hanya diberi sebutir kurma. Anda bayangkan sebutir kurma itu, ya Allah, ibarat anggur ini segini hanya satu. Mungkin sampai bayangin sebutir kurma kok untuk sedekah itu apa? Manfaatnya apa? Loh, sebutir kurma untuk kita mungkin nggak ada artinya, tapi untuk orang yang membutuhkan sangat berarti, sangat bermakna. Karena itu Siti Aisyah menjawab, ittaqin nar walau bisyikkin tamr. Takutlah kau kepada panasnya api neraka, walaupun kau menghindari panasnya api neraka itu hanya dengan bersedekah sebutir kurma. Masya Allah, sebutir kurma aja bermanfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka dikatakan sedekah yang kita keluarkan untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk membantu orang yang membutuhkan, untuk masjid, untuk madrasah, itu insya Allah akan mendatangkan kebaikan dan menolak ketidakbaikan. Alhamdulillah. Maka orang dulu mengatakan, orang dulu sering mengatakan, nak ingatlah pager mangkok itu luwih kuat ketimbang pager tembok. Pager mangkok luwih kuat ketimbang pager apa? Sudah tahu artinya belum? Belum? Sudah pernah dengar kalimat ini? Nah, pager mangkok itu artinya mangkokmu yang kau isi dengan makanan, kau bagikan kepada tetanggamu, kau bagikan kepada saudaramu, kau bagikan kepada fakir miskin. Ini sedekahmu ini akan membentuk pager, melindungi dirimu dari hal-hal yang enggak baik. Dan pager yang kau buat dari sedekahmu, dari pager mangkok ini tadi, akan jauh lebih kuat dibanding pager apa? Tembok. Pager tembok, kita bangun tembok, kita bangun pager. Kalau terjadi gempa bumi, bisa ngebrui awakmu. Gini apa? Gini apa?
Tapi kalau pagar mangkok justru melindungi dirimu. Alhamdulillah. Tapi yang mengherankan kadang-kadang sudah tahu begini, pagar tembok itu kalah kuat dengan pagar mangkok. Lalu banyak yang bangun pagar tembok tapi nggak mau bangun pagar. Alhamdulillah ini. Dan harusnya bagaimana? Harusnya mangkok yang kita bangun, tembok yang kita bangun. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka ayo bersama-sama kita, walaupun sedikit-sedikit. Nah kalau sedikit bagaimana? Kalau sedikit ya berarti pagermu mangkok itu mau ya sithik. Nek akeh pager mangkok ya banyak. Insyaallah. Amin Allahumma. Ini saya ajak bangun pager mangkok untuk pembangunan Masjid Ar-Rahman. Sudah ada mangkoknya? Sudah? Ayo diisi yang banyak. Dalam rangka ini jangan ada istilah sithik ra apa-apa, yang penting ikhlas. Ora akeh ra apa-apa, ora ikhlas ra apa-apa. Yang penting banyak dan ikhlas. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo diisi. Sholli wa sallim. Nanti hasil yang pager mangkokmu ini mau dihitung, nih nanti diumumkan bareng-bareng. Insya Allah mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, Siti Aisyah ketika diminta ada pengamis datang, Siti Aisyah memberikan 1 butir kurma. Mungkin orang sing batin, para sahabatnya yang batin tuh.
bersedekah kok hanya dengan sebutir kurma. Lalu dawuhnya Siti Aisyah, ittaqin nar walau bisyikit tamr, takutlah kau siksa api neraka walaupun kau bersedekah hanya dengan sebutir apa? Kurma. Sebutir kurma ikhlas dan diterima oleh orang yang sangat membutuhkan akan sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Nah, itu kalau orang pengemis dulu begitu, pengemis dulu itu kalau begitu dikasih sedikit ya sudah. Kalau sekarang misalnya sekarang nggak mau kalah, sampai kok bilang maaf ya lainnya aja, maaf saya lagi nggak ada. Dijawab lainnya sampun beri ketok dereng. Kadang-kadang bawa gitar, rasa cinta, anaknya punya rumah keluar, bapak nggak ada, pasti ada loh. Terus dia bilang bapak nggak ada kok pasti apa? Makso itu sebenarnya. Nah, ya udah yang penting ikhlas. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dengan sampai datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, membawa sedikit sedekah ke masjid, insya Allah berlipat ganda kembalinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Mana kosomalun bisodakotin, hartamu tidak akan berkurang dengan kau bersedekah." Ini memang rumusnya angel. Orang dikeluarkan kok malah nggak akan berkurang. Dikeluarkan itu mestinya dari 1 juta dikeluarkan 100.000 berkurang menjadi 900.000. Tapi Kanjeng Nabi kok bilang hartamu tidak akan berkurang dengan bersedekah, justru akan bertambah. Bal yazdad, bahkan bertambah. Gimana rumusnya? Karena dengan kau bersedekah, satu, minimal Allah akan mengganti 10 kali lipat. Alhamdulillah. Maksimal 70 kali lipat. Alhamdulillah. Gantinya dengan yang kau keluarkan kadang-kadang gak imbang, jauh lebih banyak gantinya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan pagar mangkok ini akan membentuk pagar yang melindungi dirimu dari berbagai hal yang gak baik. Kalau pagar tembok bisa terjadi gempa bumi, temboknya ngebrui kowe. Nggih. Tapi kalau pagar mangkok, justru pagar mangkok itu akan melindungi dirimu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Karena itu, ayo kita balapan bangun pagar apa? Mangkok. Di samping juga bangun pagar apa? Tembok. Ben mangkoknya ya kuat, temboknya ya kuat. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bersedekah itu bisa untuk dawu mardhakum bisadaqah, obatono penyakitmu dengan kau bersedekah. Ya, sampai seorang sakit itu pernah, saya kok sakit lama sekali nggak sembuh-sembuh, sudah diperiksakan dokter keliling, Allah belum memberikan kesembuhan. Akhirnya ada yang menyarankan kau bersedekah, insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan. Dia bersedekah, gak lama Allah memberikan kesembuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sedekah memang rahasianya sangat besar sekali. Dan orang bersedekah tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Bersedekah ini ibaratnya sampai menimba air di sumur. Menimba air di sumur itu, yang di sumur ini berkurang, tapi malam nanti keluar lagi, penuh lagi, sampai timba lagi, berkurang lagi, malam keluar, tumbuh lagi, sampai seterusnya nggak akan habis. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Demikianlah orang yang rahasianya orang yang bersedekah. Apalagi kau bersedekah untuk rumah Allah, untuk masjid, untuk anak yatim. Kadang-kadang nun sewu, maaf, banyak dari kita yang kadang-kadang lupa. Nanti ketika sudah oleh Allah dijadikan dari atas menjadi ke bawah, dari sehat menjadi sakit, dari terang menjadi gelap, lalu mengatakan, wa amma idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanani. Kalau sudah keadaannya dirubah oleh Allah dari atas ke bawah, dari terang jadi gelap, oh saya kok dihinakan oleh Allah. Dijawab oleh Gusti Allah, kalla, enggak, Allah enggak punya hal semacam itu, enggak pernah punya sifat semacam itu menghinakan hambanya, enggak. Kalla balla tukrimuna yatim. Kau ketika keadaanmu enak, kau lupa tidak memuliakan anak yatim. Maka kemudian kau diuji oleh Allah, jatuh dari enak menjadi gak enak, dari terang menjadi gelap. Wala ta'aduna ala ta'amil miskin. Kau tidak pernah memperhatikan menyantuni orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turasa akla lama. Kau makan apa yang tidak menjadi hakmu.
Nah, karena itulah kau dijatuhkan oleh Allah. Bukan karena Allah merendahkan kau, tapi karena kau membuat jalan yang kerendahan sendiri, kau menempuh jalan itu dan akhirnya kau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin sekalian dimuliakan Allah, ada dibuka kesempatan untuk kita bersedekah. Ayo bersedekah. Insyaallah akan ditambah oleh Allah dan semakin mulia, semakin mulia. Semakin kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oleh karena itu sekali lagi monggo kita bersedekah, bisa untuk diri kita dan bisa juga untuk orang tua kita yang sudah nggak ada. Kau membangun, ada masjid dibangun, saya yang akan membangunkan, insya Allah listriknya saya yang pasangkan, pahalanya saya berikan kepada orang tua saya yang sudah meninggal, boleh, insya Allah. Demikian diperkenankan dalam agama, termasuk ketika kita berhaji, berumrah untuk orang tua yang sudah wafat, insya Allah diperkenankan dan insya Allah makbul dan diterima oleh orang-orang yang kita tuju. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sholli wa sallim daiman. Selesai mendengarkan azan dijawab dengan baik dan kemudian kita berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, segera yang dekat masjid menuju ke masjid untuk bersolat apa? Jamaah. Bersolat jamaah. Hikmahnya solat berjamaah tadi, jika 50 orang solat berjamaah, ada yang 49 ini doanya tidak diterima oleh Allah, tapi ada satu orang diterima oleh Allah, sing liyane iku katut diterima. Alhamdulillah. Itu berkat hikmahnya orang sholat berjamaah. Makanya dianjurkan kita untuk bersolat berjamaah. Seandainya kita tergolong golongan yang doanya tidak dikabulkan, sholatnya menjadi apa? Kurang sempurna. Ada satu yang sempurna, orang satu sempurna, kita menjadi ikut sempurna dan diterima oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Itu hikmahnya orang bersolat jamaah. Karena itu usahakan untuk tidak ketinggalan sholat apa? Jamaah. Hikmahnya sangat besar. Dan setelah sholat ini usahakan jangan langsung pulang, membaca zikir dulu bersama dengan imam. Baca zikir subhanallah 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 33, Allah alhamdulillah 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 33, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33. Kalau ada imam-imam yang memimpin bacaan semacam itu, saya mohon bacanya yang khusyuk, yang tartil. Subhanallah 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 subhanallah. Bar tenan akhirnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini tampaknya bacaan yang sepele itu, tapi besar Pak fadilahnya. Satu hari ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sallallahu alaihi Nabi, enak ya menjadi orang kaya, punya uang mau umroh, bayar ke travel, bayar umroh, berapa hari lagi berangkat ziarah Mekah Madinah, mau sedekah, dia bersedekah. Bila saya ini nggak punya kekayaan sebagaimana orang kaya semacam itu, bagaimana saya bisa seperti itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, kau kepengen mendapatkan pahala ibadahnya orang kaya yang menggunakan duitnya. Nggih ya Rasulullah. Setiap habis sholat kau baca subhanallah subhanallah. Matikanlah saya seperti matinya orang miskin, dan nanti kumpulkan saya bersama dengan orang-orang miskin. Loh, kalau lihat ini saya pilih mana, kaya apa miskin? Kaya mana? Kaya lera kawan. Nah, ini apa? Amin Allahumma. Seperti banyak ibadah-ibadah yang ibadahnya lain tapi nilainya sama. Sebagaimana seorang perempuan dikatakan, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, enak kaum laki-laki
bisa pergi berjihad fisabilillah, mati syahid dan kemudian langsung surga. Nah kami ini kaum wanita bagaimana mau jihadnya, bagaimana? Dijawab oleh Nabi, kau mau jihad dan dapat pahala jihadnya orang laki-laki, iya taat kepada suamimu. Masya Allah, mergo taat sing lanang iku luwih abot saka jihadmu mau. Nggih. Inilah sing lanang ya nah sisan wah. Nggih. Oleh karena itu kau taat kepada suamimu, itu kau mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ada bagian-bagian memang ibadahnya lain tetapi pahalanya disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi kau baca subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah 33 kali akan dapat pahala ibadahnya orang kaya yang berjuang dengan hartanya. Alhamdulillah. Kau dapat umrohnya, kau dapat sedekahnya hanya dengan mengucap subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah Allah akbar 33 kali. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Maka setelah kita mendengar azan, datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, memakai minyak wangi, kumpul dengan saudara-saudara di masjid dan kemudian mengikuti sholat jamaah. Ba'da sholat melakukan wiridan-wiridan, bacaan-bacaan yang kita baca, ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan jauh lebih berkah dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena itu sekali lagi dalam berulang tahun masjid apa ini? Nur Rahman, Ar-Rahman. Ayo bersama-sama kita dandani. Yang lalu-lalu itu sebab kekurangannya apa? Yang sekarang apa yang harus kita kerjakan dan yang akan datang. Mari kita mimpi bersama-sama. Insya Allah kalau mimpi bersama-sama sekian banyaknya jamaah akan cepat jadi kenyataan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan dalam ulang tahun ini dan mudah-mudahan semakin menjadikan Allah semakin menjadikan berkah dan berkah semua kegiatan kita. Amin Allahumma amin. Dan masjid ini jadi madrasah untuk mendidik diri kita menjadi orang yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik kita kepada Allah dan baik kita dengan sesama. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bukan hanya sujud kita tok yang bagus, bukan hanya puasa kita tok yang bagus, bukan hanya kita berzikir tok yang bagus, tetapi hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan kawan, hubungan kita dengan sesama juga harus baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betapa banyaknya orang yang baik ketika sujud baik, ketika membaca Al-Quran baik, bertasbih baik, tetapi kepada sesama dia tidak baik, nilainya sangat berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi. Kita mohon kepada Allah diberi hidayah, dituntun, dibimbing oleh Allah, bisa mengerjakan ibadah kepada Allah dengan baik dan bisa berakhlak kepada sesama dengan baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita mengucapkan kalimat tauhid. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'asu insyaallah
minal aminin. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang banyak. Itu tadi sudah dihitung belum? Jadi apa? Kotak infak tadi. Hasilnya berapa? Masih dihitung, oh ya nanti disusulkan melalui WA, melalui Facebook. WA itu harus kita buat komunikasi yang baik karena WA itu warasatul anbiya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.